Good news guys, ramalan Benix kembali terwujud. Karena hari ini ya udah resmi Piala Dunia berjalan sesuai dengan ramalannya Benix. Tentu teman-teman udah tau lah, kita dari 1 bulan yang lalu itu udah bikin video bahwa gue tuh pengen banget Argentina jadi pemenang Piala Dunia karena gue suka sama Lionel Messi. Seperti yang di video ini. Kalau negara favorit tetap Messi ya, tetap Argentina ya. Semoga Argentina menang ya. Gue sih pengennya Argentina yang menang, tapi menurut prediksi gue yang menang itu si Spanyol. Dan terbukti guys, Argentina lolos ke babak final Piala Dunia. Tapi kenapa ramalan gue terbukti? Ya simple aja, karena meskipun Argentina masuk ke babak final, pemenangnya bukan Argentina. Gue udah ramalkan dari jauh-jauh hari. Bahkan sebelum Piala Dunia berlangsung, yang bakal menang tetap harus Spanyol. Dan pertanyaan pentingnya guys, karena bentar lagi mulai nih pembukaan Piala Dunia 2026. Menurut kalian, siapa sih yang bakal jadi juara di Piala Dunia 2026 ini? Kalau menurut gua, Spanyol. Kalau menurut gua, Spanyol. Kalau menurut gua, Spanyol. Dan hari ini terbukti guys, babak final siapa? Ya Spanyol lawan Argentina. Dan meskipun gue pengen banget lihat Lionel Messi menang lagi, fakta gak bisa dibantah. Fakta yang harus menjadi kenyataan dari 1 bulan yang lalu gue udah bilang tetap harus Spanyol yang jadi juara. Nah hari ini udah resmi guys, Spanyol itu menang 1-0 di final Piala Dunia. Sesuai dengan ramalannya Benix lagi nih guys. Terus kenapa ini jadi good news guys? Karena ternyata ramalan Benix hari ini juga jadi kenyataan. Lu tahu nggak sih, dari minggu lalu gue udah bilang, gue diinterview sama media terbesar di Eropa. Dan di situ gue bilang lu siap-siap. Paling nggak nyampe waktu 10 hari, harga minyak dunia tembus $90 guys. Hari ini apa? Terjadi nggak ramalan gue? Terjadi lagi guys, harga minyak dunia tembus $90. Dan buat negara-negara yang tidak siap, lu harus siap-siap bangkrut sekarat mati guys. Tapi buat negara yang siap, lu bisa jadi cuan gede di sini. Nah Indonesia kira-kira masuk yang mana nih guys? Indonesia masuk negara yang udah siap untuk cuan besar, atau jangan-jangan malah ikut terseret arus kenaikan harga minyak dunia dan mati guys. Kalau lu penasaran gimana sih nasibnya Indonesia, gimana ramalan Benix nih buat Indonesia? Lu jangan skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman, kemarin itu udah resmi ya, yang namanya Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald Trump itu sempat mau palakin duit 20% tarif buat setiap kargo yang lewat di Selat Hormuz. Nah banyak orang yang gak sadar ya, sebetulnya 20% jatah yang diminta Donald Trump itu jumlah yang sangat-sangat besar, sangat-sangat fantastis. Cuman dia gak bilang dolar, jadi gak banyak yang shock. Kenapa? Karena Iran itu mintanya persis $2 juta per kapal. Donald Trump kelihatannya murah hati, 20% dari kargo yang lewat di Selat Hormuz. Tapi di sini gue mau bilang tidak. Kenapa? Karena ternyata 20% Donald Trump itu kalau dihitung dalam bentuk dolar, jumlahnya jauh berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan uang tolnya si Iran. So ketika gue lihat Donald Trump minta 20%, wah ini namanya bukan lagi Presiden Donald Trump. Ini namanya udah Presiden Donald Sparrow guys. Kenapa? Karena kalau Iran minta $2 juta per kapal yang lewat, itu udah fix $2 juta kalau kurs Indonesia 20.000, soon to be, artinya duitnya sekitar 40 miliar guys. Ongkos buat lewat Hormuz kalau lu nyetor ke Iran. Terus kalau 20%-nya si Donald Trump, lu tahu gak sih sebetulnya 20% Donald Trump itu setara berapa? Itu setara 541 miliar guys. Can you imagine? 541 miliar jauh lebih mahal dibandingkan punya Iran yang cuma 40 miliar per satu kapal lewat. Gila ini nih Kapten Donald Sparrow nih. Lebih gila lagi, mereka itu membenarkan tingkah laku itu guys. Karena Amerika Serikat bilang mereka bakal menjadi penjaga Selat Hormuz. Bukan jadi tukang palak loh, bukan jasa preman loh nih. Tapi mereka lakukan itu demi keadilan. Dan mereka layak mendapatkan duit uang ganti biaya sebesar 20% atas nilai kargo yang dia kirim. Nah lu tahu nggak sih kenapa ini signifikan? Karena sebetulnya 20% itu sesuai yang gue bilang di awal, 20% itu sebetulnya setara $30 juta atau rupiahnya sekitar 541 miliar. Hitungannya dari mana? Simple aja guys. Ketika Donald Trump announce dia mau minta palak 20% itu harga minyak dunia sekitar $80 per barel. Satu kapal super tanker itu umumnya mampu mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Artinya nilai muatan satu kapal yang lewat Hormuz itu sekitar $160 juta. Nah, kalau Donald Trump minta biaya 20% untuk setiap kapal yang lewat, artinya Amerika Serikat bakal terima duit sekitar $30 juta untuk setiap kapal yang lewat Selat Hormuz.
Dan teman-teman udah tahu, dari sini lu udah bisa lihat lah, ketika Amerika Serikat bilang Iran ini kayak preman tingkah lakunya, minta duit dari kapal lewat, kok bisa-bisanya lu nggak berhak minta 2 juta dolar. Giliran Donald Trump yang ngomong, mereka mintanya bukan 2 juta dolar guys, 20%. Brutal. Iran minta berapa? Iran minta 2 juta dolar. Tadi kan udah kita bilang ya, kalau satu kapal itu kapasitasnya rata-rata 2 juta barel. Kalau harga minyak 80 dolar per barel, berarti satu muatan itu 160 juta dolar sekali lewat. Iran cuma minta berapa? 2 juta dolar. 2 juta dolar itu cuma 36 miliar. 2 juta dolar itu artinya nggak nyampe 2% guys dari nilai muatannya. Karena nilai muatannya 160 juta dolar, Iran minta fixed rate 2 juta dolar, nggak nyampe 2%. Ongkosnya si Iran. Sementara Amerika Serikat minta sampai 20%, kan gila. Kalau kita hitung sebetulnya selisih antara uang jasa preman nih, Amerika Serikat sama Iran, selisihnya itu bisa 15 kali lipat lebih mahal. Nah, apes 1000 apes sebetulnya. Di sini lu bisa lihat deh, siapa pihak yang paling dirugikan? Pemilik kapal, bro. Jadi orang pemilik kapal ujung-ujungnya gini, lu kalau lewat dari Amerika Serikat, oke, lu bayar 20%. Pertanyaannya, lu dibom gak sama Iran? Lu tetap dibom kapal lu. Terus kalau gitu gimana? Lewat Iran. Lu lewat Iran, lu dibom juga gak? Oh, lu disikat juga sama Amerika. Jadi sekarang nasib buruk guys. Lu mau lewat Amerika Serikat, lu dimusuhin Iran. Lu mau pakai jasanya Iran, lu dimusuhin Amerika Serikat. Ujung-ujungnya pemilik kapal jadi bayar 2 kali. Bayar ke Amerika sama bayar ke Iran. Boncos bro, lu jadi pengusaha kapal lu. Makanya gak usah heran tarifnya Donald Trump ini langsung ya banyak orang yang mengkritik. Yang mengkritiknya pun bukan cuma orang biasa loh, tapi para pejabat tinggi di negara-negara dari seluruh dunia. Dari sini kan udah bisa lihat ya bahwa sebetulnya Amerika Serikat udah menunjukkan warna dia yang sebenarnya. Bahwa fungsi tentara adalah tukang palak. Bedanya tentara Amerika Serikat palak di level internasional. Yang dipalak orang luar negeri guys. Kalau lu gak mau lewat lu go bom. Simple aja begitu. Buat apa punya senjata kalau gak dipakai, kan gitu sih. Dan ini yang bikin takut sekutunya Amerika Serikat. Gila nih Amerika Serikat sekarang udah berani terang-terangan ya jadi preman ya. Jadi preman dunia nih. Ujung-ujungnya apa? Sekutu dekat Amerika Serikat, negara Inggris langsung bikin pernyataan, gua tidak setuju kata Inggris. 20% tarif di Strait of Hormuz itu kelewatan. Biadab kata mereka. Bukan cuma Inggris, PBB guys. Lu bayangin PBB. PBB menolak tarif 20%-nya Donald Trump. Karena itu artinya apa? Artinya Amerika Serikat sudah melanggar prinsip the freedom of navigation, prinsip kebebasan navigasi yang berulang kali ditekankan sama sekutu, sama Amerika Serikat, sama Jepang, sama Korea. Di mana? Di Laut Cina Selatan. Mereka berulang kali marahin Cina. Cina nggak boleh patroli di sini dong. Cina kok mengganggu prinsip kebebasan navigasi itu. Amerika Serikat sering tuh protes senggol-senggolan sama kapal angkatan lautnya Cina. Pakai apa prinsip itu? Di saat yang sama mereka malah blokade Hormuz. Mereka marah buka jasa palak di Hormuz. Kan ngaco. Dari sini lu bisa lihat Amerika Serikat ini banyak banget mukanya. Di depan bilang A, di belakang bilang B. Di depan pro HAM, di belakang melanggar HAM. Udahlah Amerika banget bro. Nah ujung-ujungnya gimana? Ujung-ujungnya ya kabar baiknya Donald Trump akhirnya mundur. Kayaknya dia mulai agak sadar, agak waras. Mungkin biar Piala Dunia bisa berjalan lancar ya. Dia akhirnya tarik kata-kata dia gak jadi mau malak 20% dari setiap kapal yang lewat. Gua gak tahu siapa yang bisikin Donald Trump sehingga dia kemudian jadi waras membatalkan tarif 20% itu yang sebetulnya nilainya udah 500 miliar guys. Gila, setengah triliun habis satu kapal harus nyetor nih. Kalau seandainya bener-bener dijalanin sama Donald Trump. Artinya harga minyak dunia bisa jadi naik tinggi. Bukan gara-gara Iran, tapi gara-gara Amerika Serikat ngasih beban ekstra ke setiap barel oil yang lewat loh. Tapi ya udahlah guys, nasi udah jadi bubur. Karena gue yakin dengan pernyataan Donald Trump itu justru malah memancing situasi di Hormuz bakal makin panas. Makanya gue gak heran kalau gara-gara Donald Trump situasi di Hormuz itu bisa meledak. Jadi kenyataan gak? Iya. Karena kemudian kita lihat ada kapal super tanker VLCC nih, Al-Bahia sama kapal Mombasa, mereka kemudian dibom guys ketika mereka lagi berlayar 13 nautical miles dari pantainya Oman. Kedua kapal ini bolong-bolong nih. Di kapal Al-Bahia aja itu ada 2 pelaut yang meninggal dunia guys. Ada 3 yang luka-luka. Di kapal Mombasa lebih brutal lagi, ada 11 pelaut di sana yang hari ini sekarat. Dan lu harus siap-siap guys, harga minyak dunia itu bakal makin panas lagi. Dan ini udah gue bilang dari minggu lalu, lu harus siap harga minyak akan segera tembus $100 bahkan. Karena apa? Karena sebelum perang Hormuz itu bisa lintasin 138 kapal yang transit lewat Hormuz setiap harinya. Tapi gara-gara Donald Trump
Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Tapi gara-gara Donald Trump memancing di air keruh, Donald Trump bilang dia bakal buka jasa palak dengan biaya 0,5 triliun per kapal. Apa yang terjadi? Hari ini kapal yang melintas di Hormuz itu cuma 4 biji bro. 4 kapal. Lu bayangin ya, dari 138 kapal turun ke 4 kapal. Artinya jumlah minyak yang berhasil keluar Hormuz akan makin sedikit, dan makin sedikit. Ditambah lagi ya tanggal 14 Juli kemarin itu Iran udah resmi menyerang sekutunya Amerika Serikat yang namanya Bahrain. Dibombardir guys sama Iran. Yang udah pasti nih negara-negara tetangganya juga bakal kebagian jatah. Tinggal masalah waktu aja mereka akan dapat giliran masing-masing. Door prize nih dapat dari Iran. Tapi ya udahlah itu faktanya dan itu udah pasti kejadian karena gue yakin yang namanya Bahrain, Kuwait, Saudi, Uni Emirat Arab itu cuma masalah waktu akan segera mendapat sambutan pesta kembang api dari Iran. Nah, kenapa hari ini penting dan gue bilang ini bisa jadi good news buat teman-teman yang paham. Karena kalau lu paham, kalau Amerika Serikat semakin brutal bersama sekutunya, ingat ya cita-cita Raja Arab itu apa? Memperkaya Amerika Serikat. Ingat, makanya mereka setia sekali sama Amerika Serikat. Dan lu tahu Iran sampai detik ini masih belum memaksimalkan mereka punya simpatisan. Karena Iran ternyata punya banyak simpatisan, bukan cuma di Lebanon bro, tapi mereka juga punya di Yemen. Dan lu tahu kalau situasi ini makin brutal di Hormuz, tinggal tunggu masalah waktu, Houthi bakal mulai nembakin kapal-kapal yang lewat di Babel Mandeb. Kenapa bisa begitu? Simple aja, karena kemarin aja sekutunya Amerika Serikat sudah membombardir negara Yemen. Bandara di Yemen itu dibom sama Arab Saudi. Kalau lu lihat airport di sana itu udah bolong-bolong guys lintasannya. Cuma semata-mata karena ada kapal Iran yang mau mendarat di bandara sana. Akibatnya apa? Houthi marah, gila lu malah enak-enakan ngebom negara gua. Dibales sama Houthi bales ngerudal Arab Saudi guys. Nah makanya teman-teman gak usah heran kalau kemudian Amerika Serikat ya makin galak lagi nih sama Iran. Per hari ini mereka udah resmi ya selama 9 hari berturut-turut ngebombardir Iran non-stop. Ratusan target di Iran udah hancur lebur. Bunker, gudang senjata, pabrik drone semua disikat nih sama Amerika Serikat. Dan menurut lu Iran bakal diem aja gitu ketika negaranya dibombardir 9 hari berturut-turut jadi ladang api guys? Menurut gua tidak. Menurut gua negara yang namanya Iran itu sudah mau gak mau, suka tidak suka udah tersandera sama apa propaganda internal mereka sendiri, yaitu apa? Pembalasan guys. Jadi memang sekarang posisinya Iran udah gak lagi bisa main aman, gak bisa lagi main cantik, gak bisa lagi negosiasi, dan gua rasa mereka pun udah tidak bisa lagi dipancing untuk duduk bersama di meja perundingan. So next step yang harus dilakukan Iran apa? Mereka akan buka ini menjadi perang besar-besaran. Nah pertanyaannya teman-teman, menurut lu perang besar-besaran artinya Iran akan mengaktifasi setiap sel-sel yang mereka punya. Gua sih yakin sel-sel mereka bukan cuma di Timur Tengah. Gua yakin sekali mereka juga punya sel-sel di bagian benua yang lain. Pertanyaannya adalah sekarang lu siap gak sih kalau harga minyak kembali lagi naik tembus $100? Karena udah dari minggu lalu ketika harga Brent masih di bawah $80, banyak orang menikmati, wah sekarang dunia tambah damai, bensin murah. Menurut gua tidak. Ketika gua di interview dari minggu lalu, gua udah bilang lu siap-siap. Dalam waktu kurang dari 10 hari bensin, harga oil bakal tembus $90. Hari ini jadi kenyataan guys.
tembus $90. Nah pertanyaannya buat teman-teman sekalian, menurut lu apa sih next step yang wajib dilakukan Iran kalau terus-menerus negara mereka digencet sama Amerika Serikat dan sekutunya, sama Arab Saudi terutama? Apa yang harus mereka lakukan? Tentu lu udah tahu dong next stepnya itu akan seperti apa. Dan kalau langkah selanjutnya itu betul diambil oleh Iran, dan Iran betul-betul memberikan perintah untuk apa? Perang suci guys. Kalau perang suci artinya sudah jadi perang total. Lu udah tahu dong ujung-ujungnya perusahaan apa yang bakal diuntungkan. Karena ini adalah channel investasi terbesar di Indonesia. Dan teman-teman pasti dari sekarang udah bisa mengukur, oke, begitu ini berubah menjadi perang total, maka pasti ada negara yang dirugikan, pasti ada negara yang diuntungkan. Begitupun sebuah emiten. Pasti ada emiten yang sangat-sangat dirugikan, tapi ada juga loh yang sangat-sangat diuntungkan ketika perang ini berubah menjadi perang total. Nah menurut teman-teman gimana nih? Ketegangan yang semakin tinggi terjadi gara-gara Amerika Serikat mancing-mancing kerusuhan terus nih di Teluk. Nantinya akan memberikan dampak apa sih buat Indonesia? Share dong di kolom komentar di bawah ini. Dan perusahaan apa ya yang bakal diuntungkan kalau situasi makin panas? Pertanyaan sebenarnya buat negara kita udah siap belum nih kalau minyak tembus $100 lagi? Dan itu akan jadi kenyataan. Oke guys, ditunggu ya pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Benix sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.